Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan statement-statement terbaru dari Novi dan juga Densu terkait dengan drama donasi Agus. Kalau aku perhatikan dari sejumlah wawancaranya Prativi Novianti beserta kuasa hukumnya di sejumlah media massa hari ini mengindikasikan sangat kuat memang sepertinya ada ketidaksepahaman atau bahkan bibit-bibit konflik yang kemungkinan besar ini terjadi di timnya antara Denny Sumargo, kemudian juga yayasan adalah Gary, Novi, dan juga dengan perwakilan pihak donatur. Kenapa? Kalau kita lihat waktu Densu pulang dari NTT ya, itu kan ada beberapa statement yang mengindikasikan ngebuat netizen itu seolah-olah berpikir sebagian bahwa Novi adalah yang menghalang-halangi untuk kayak mendapatkan transferan uang 1,3 miliar yang akan disumbangkan ke NTT. Tetapi Novi dengan tegas mengatakan tidak ada, hari ini juga menunjukkan buktinya mana ada kata-kata saya yang bilang tidak ditransfer atau ditahan-tahan, tidak ada kata-kata tersebut. Novi bilang hanya adalah masalah komunikasi yang berhubungan dengan etika. Ini antara, bukan dengan Densu ya, tapi antara Gary dan juga dengan Novi. Karena kan bagaimanapun juga Novi bilang, memang saya sudah bukan lagi ketua di sana, tapi saya adalah pendiri. Oh, jadi, dan juga dibilang adalah internal. Artinya adalah kedua individu tersebut. Bahkan Novi pun menunjukkan chattingan dengan Gary. Gary, ya sudah teh, saya minta maaf ya, katanya begitu. Udah kelar beres. Tapi kan waktu Densu juga ngebalas salah satu video yang ada di TikTok ya. Ini videonya kalau nggak salah Emma Waroka ya, sedang menjelaskan sesuatu hal terkait dengan kontroversi uang 1,3 miliar yang dibawa ke NTT. Terus dikatakan begini, kata Densu, saya ada buktinya kenapa gue buat video. Karena uangnya sempat ketahan di Labuan Bajo setelah saya buat video, baru uangnya akhirnya dikirimkan. Mau saya kasih lihat di sosmed buktinya. Oke, Densu aku lihat di sini dia sebagai pihak luar dari yayasan ya, maksudnya kan dia hanya mendapatkan resultnya aja. Oh, ini teteh mungkin ya belum bisa mengirim uangnya nih. Terus mungkin Gary-nya mengatakan hal-hal yang dinilainya itu tidak sesuai dengan faktanya. Dan di situ terlihat adanya bibit-bibit konflik. Ini bahaya sih menurut aku karena kalau ini beneran terjadi ya, konflik antara individu tersebut, waduh, apakah strategi dari dugaannya pihak-pihak lawan untuk mengadu domba mereka ini berhasil? Oke, kita bahas yang pertama adalah terkait dengan kesepakatan. Pertanyaan yang paling mendasar dari sebagian netizen, memangnya sebenarnya nih ya, Novi itu setuju nggak sih uangnya dialihkan buat NTT? Kita simak cuplikan jawabannya yang menurut aku ini ada pesan juga di sini, tidak sekedar kata-katanya, tapi ada kata-kata bersayap yang mudah-mudahan bisa lebih ngebuat kita ada perspektif yang lain. Maksudnya Bang Densu mau seperti itu, Mas Dedi juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak lain juga mau seperti itu. Oke, Densu, yayasan, Gary, pihak-pihak lain ini adalah indikasinya perwakilan para donatur maunya seperti itu untuk kesepakatan pada saat ditanya tentang pertanyaan tadi. Sebenarnya Novi keberatan atau tidak gitu. Dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu. Jadi intinya, ya pokoknya begitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Oke, jadi memang Novi itu mengatakan bahwa intinya adalah dari pihak publik ya, publik ini semuanya menginginkan adalah uangnya memang tidak untuk Mas AS lagi. Kalaupun memang Mas AS mau mendapatkan uang tersebut, harus ditempuh secara hukum yang perdata, bukan pidana. Dan aku yakin kenapa Novi akhirnya setuju, karena Densu kan sudah pasang badan. Oke Nov ya, kan Densu mengatakan beberapa kali. Pokoknya kalau memang Mas Agus ngerasa secara hukum itu adalah miliknya, uangnya, ajukan aja gugatan perdata, saya akan menggantinya. Nah, menurut aku, dengan jiwa gentleman-nya seorang Denny Sumargo mengatakan tersebut dengan rekan-rekannya,
ya sudahlah, akhirnya kan sudah ada tanggung jawab bagaimanapun juga gitu. Ini adalah sebuah mekanisme karena mereka juga sebagai public figure mereka tidak mau dihujat sama netizen ya. Karena bagaimanapun juga aku yakin lah proses drama ini tuh Densu dirugikan, Novi pun dirugikan lah, sosok public figure tersebut. Aku yakin kalau aku cek-cek ya, dengan konflik ini mungkin aja ada beberapa kerjasamanya Densu yang dibatalkan, ditunda, Novi pun juga sama begitu. Tapi karena mereka pengen aman secara hukum, tapi juga di masyarakat itu tidak ada masalah juga, jadi melakukan mekanisme ini. Apalagi waktu Densu juga menyatakan statement terkait dengan siapa yang menyebarkan rekaman suaranya. Itu adalah salah satu hal yang berkali-kali aku duga dan katakan, mungkinkah gara-gara rekaman itu tersebar, makanya Densu mengambil keputusan yang cukup ekstrim. Terutama langsung ujuk-ujuk tiba-tiba muncullah NTT, which is akhirnya juga banyak orang setuju dan juga sepakat. Tetapi memang ada konsekuensi yang harus dihadapi di sini. Kan tim kuasa hukumnya Novi berkali-kali mengatakan ya teman-teman bahwa untuk Agus kalau mau mengajukan laporan pidana terhadap mereka, kan harus ada kekuatan hukum tetap dulu ya, secara perdata. Apakah uang tersebut milik Agus atau bukan? Nah, ini memang kalau aku lihat secara lebih detail ya, apakah ada potensi tersebut? Pasti ada. Kan kita harus menunggu dulu nih ya, menunggu hasil dari sidang perdatanya tanggal 22 November nanti. Kalau ternyata hakimnya memutuskan, oh ternyata uang yang sudah masuk ke rekeningnya Agus, itu bukanlah milik Agus karena ada alasan A, B, C, dan D, atau sebaliknya. Ini miliknya Agus pokoknya sudah karena alasan A, B, C, dan D. Nah, dari sidang perdata tersebut akan berefek juga ke pidana kalau Agus mau melaporkan. Nah, tapi kan ternyata memang Agus melaporkan dan memang ada potensinya walaupun aku lihat sangat kecil ya. Cuman kan yang namanya public figure pasti ada banyak pertimbangan di sini. Nah, terkait dengan yang menyebarkan rekaman, aku juga sempat bertanya-tanya nih dengan beberapa kolega aku ya, secara psikologi ya. Apakah mungkin Novi yang menyebarkan gitu? Kalau aku secara pribadi, berkali-kali aku dengarkan respon Novi pertama kali, yang mukanya juga waktu itu kan matanya kayak sendu ya, karena mungkin dia habis nangis, mungkin ada, kalau alibinya Novi dan Gary di wawancaranya Densu, kenapa waktu kita live bareng itu kok mata kamu sembab gitu? Kata mereka, oh kita lagi ada masalah yang lain, bukan gara-gara tentang ini gitu. Tapi yang uniknya, bahwa waktu Densu mengatakan ada 5 nama yang dia duga adalah yang menyebarkan, nama Novi pun juga dimasukkan di situ. Oke, kita coba dengarkan pendapat dari kuasa hukum Novi. Kenapa kok ada yang berpikir ke arah situ? Sebenarnya logikanya tidak masuk menurut Disna di sini. Kayaknya begini teman-teman, itu rekaman dari 2 orang, rekaman via telepon. 2 orang saja nih melakukan, entah melakukan perekaman masing-masing ataukah salah satu pihak. Tinggal kemudian yang menyimpan rekaman ini pasti dua belah pihak atau satunya saja kan gitu. Oke, logikanya yang merekam kan Densu juga mengakui. Anggap saja yang merekam itu adalah kami berdua gitu ya. Bisa saya atau bisa dari pihak lawannya FA. Tapi kan yang menyebarkan, nah itu kan biasanya dari sumbernya dulu ya, di-trace dulu begitu. Kemudian kalau teteh yang menyebarkan, itu jauh-jauh gitu dari 2 orang ini gitu. Jadi sudah pasti pelaku utamanya adalah salah satu di antara 2 orang ini saja. Gitu. Kalau Novi bisa mendapatkan rekaman tersebut, itu ceritanya dari mana? Karena dari timnya Densu gitu misalnya, yang mengirim ke Novi, kan sangat kecil banget kemungkinan kita lagi ngomongin orang, kok kita kasih tahu, ya itu sama aja kita ngebuka hal yang nggak pantas dan akan banyak merugikan. Apalagi pihak lawannya, sangat kecil banget kemungkinan, karena juga kita sempat dengar ya bercandanya dari FA katanya, udah kan sekarang lagi ada desas-desus katanya mereka konflik nih, ya udah saya aja jadi kuasa hukum kamu nanti bisa bantu. Tapi Novi dengan tegas mengatakan tidak mungkin gitu, tidak mau gitu. Oke. Nah, bagian ini menurut aku adalah adu domba sih, dugaanku ya. Karena
Dengan itu tersebar, memang efeknya, kita kan nggak bisa mengontrol apapun yang ada di dunia ini, teman-teman. Ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Memang ada yang bisa mengontrol pada saat rekaman tersebut beredar, justru malah yang mendapatkan simpati masyarakat adalah Novi. Mayoritasnya adalah seperti itu. Apakah bisa dikontrol? Terus justru juga sebagian masyarakat, sebagian tuh malah menghujat Densu. Apa bisa kita kontrol juga? Tapi kalau aku lihat dari isu mengenai rekaman tersebut, pihaknya lawan ya, FA kan selalu mengatakan, udahlah, nggak usah dipermasalahkan itu tersebar atau enggak. Sebagai seorang kuasa hukum, ini kan bagian dari saya sebagai pengacara, semua obrolan saya itu saya rekam, bahkan termasuk dengan mendiang AL juga katanya, saya rekam juga, ada banyak hal begitu. Jadi nanti pada saat di persidangan, saya ada bukti, bahan, dan sebagainya. Oke lah, kalau buat direkam konsumsi pribadi mungkin secara hukum apakah ada masalah atau enggak, ahli hukum lebih paham. Tapi kan yang dipermasalahkan adalah penyebarannya. Dan Densu juga tidak mempermasalahkan sebenarnya di media ngomongnya yang merekamnya. Tapi yang dipermasalahkan adalah yang menyebarnya. Counter dari Novi, aku lihat di media, dia walaupun kelihatan sedih sih, aku lihat sih, feelingku sih dia sedih ya, karena mukanya, matanya kayak sembab, dia ngerasa diomongin seperti itu. Tapi kan bagian ini tuh yang unik, kok dia dikategorikan sebagai orang yang diduga katanya persentasenya tinggi, katanya dia menyebarkan. Kalau dibilang dia punya untung, ya untung itu bukan hal dia yang mengontrol sih. Terkait dengan tersebut, dia katanya ketemu sama salah satu selebriti di Indonesia yang namanya Emma Waroka, yang sempat hadir juga di salah satu momen kayak mediasi yang gagal ya, dengan timnya Agus beberapa waktu lalu. Dikatakan bahwa dia punya bukti sebenarnya dari Emma Waroka terkait dugaan siapa yang menyebarkan tersebut. Nah, apa nggak mungkin gitu kan? Ya kan Densu juga sempat mengomentari Emma Waroka ya, kenapa nggak diminta dulu buktinya untuk mengclearkan isu ini? Beneran nggak nih, saya mau lihat dong, buktinya apa? Nanti dari timnya Densu juga akan mempertimbangkan apakah ini masuk akal atau tidak. Karena dari pihaknya Densu kan sampai sekarang tidak memberikan statement yang tegas ya, hanya kisi-kisi, hanya ya itulah puzzle-puzzle seninya dalam bersosial media. Jadi banyak masyarakat yang menginterpretasikan dengan berbagai macam. Terus terkait dengan statement yang sebagian netizen berpikir Novi keberatan, Novi dengan tegas mengatakan, dia menunjukkan bukti, tidak ada statement saya menahan uang 1,3 miliar atau plan. Karena ini sesuai dengan yang beredar di masyarakat, Densu kan sempat bilang ada yang plan nih, ada yang tiba-tiba merubah haluan gitu. Bahkan ada tim dari perwakilan kuasa hukum juga yang Pablo itu juga mengatakan hal yang senada kan ya. Nah, Pablo lebih jelas malah waktu itu bilangnya kan, kalau Densu mengatakannya dengan lebih general gitu. Ada yang tim yang sudah sepakat kemarin tiba-tiba berubah pikiran dan plan. Sementara Pablo bilang yang ada dalam podcast. Nah, jadi kan kayak gayung bersambut gitu loh, saling melengkapi. Makanya nggak heran sebagian netizen ini menduganya adalah Novi yang keberatan. Tapi Novi menunjukkan bukti tidak ada saya mengatakan keberatan atau plan, itu adalah masalah internal dengan Gary. Aku tangkap di sini. Terkait saya menahan, saya nggak boleh diterima, nggak ada sama sekali. Berarti yang isu pas yang Sendiri jangan dibilang juga katanya saya plan, saya ini, saya itu. Saya lagi yang kena ya, Novi lagi. Berarti yang soal perkara duit tidak bisa keluar atau tidak itu bukan ini ya kayak Saya nggak tahu, saya hanya menjelaskan tentang SOP, menegur etika, hanya itu aja, itu internal lah, wajar gitu ya. Oke, Novi bilang hanya SOP etika. Kalau SOP itu kan konteksnya kan yayasan ya, terus yang jadi ketua adalah Gary. Mungkin ya dugaanku adalah terkait misalkan uang, karena kan yang dibahas ini adalah masalah uang. Densu bilang uangnya tertahan. Nah, dugaanku adalah mungkin nih ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh Gary tapi tidak minta izin. Dugaanku sih mengarah ke sana. Nah, itu memang masalah etika aja kan ya. Masalah etika mungkin lagi sama-sama capek, lagi sama-sama sensitif. Dan sudut pandangnya Densu mungkin juga berpikir bahwa udah sih Nov, cuma masalah etika begitu doang, lo gak menghargai gue udah jauh-jauh, sekarang kesini malah ditahan.
Jadi kan orang lagi capek di emosionalnya juga. Padahal kan kita tahu juga kalau lagi di lapangan itu kan kita ada banyak hal yang out of control. Tapi kan yang berkomunikasi itu adalah dua individu yang berada di yayasan yang sama. Novi pendirinya, Densu juga, si Gary adalah ketua yayasannya gitu loh. Diharapkan tidak sampai keluar. Kalau sampai keluar, perspektifnya Densu akan berpikir hal yang negatif. Dipikirnya tidak menghargai lah, dan sebagainya. Pride lah, atau harga diri itu pasti setiap orang punya. Apalagi seorang Densu yang punya popularitas, punya harta, dikagumi, dan sebagainya. Begitupun juga semuanya. Nah, dugaannya itu adalah menjadi salah satu bibit konflik yang kelihatan dicium sama netizen. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, sebenarnya nih mencari-cari alasan aja buat melakukan serangan-serangan, itu juga bisa. Tapi hati-hati sih, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Aku yakin dengan uang yang sekarang sudah disalurkan ke NTT, semua pihak aku rasa sudah aman-aman aja, karena diharapkan Agus hanya melaporkan secara perdata aja, diuji di sidang perdata, tapi kan Agus juga melaporkan secara pidana juga. Nah, ini adalah strategi-strategi lain yang sudah dipertimbangkan secara matang dari semua pihak. Aku yakin tim kuasa hukumnya Novi, Densu, bahkan yayasan, dan juga donatur, mereka sudah menghitung-hitung apa yang akan dilakukan pihak-pihak lainnya. Tapi aku berharap bahwa mereka ini satu tim gitu ya. Kan yang dilaporkan sama Agus tuh dugaannya ada 4 orang kan ya. Ya ada Densu, ada Novi, ada Gary, ada juga Pablo. Dugaanku adalah mereka, karena kan mereka menyebutkan dengan hanya inisial, tapi kemungkinan besar mengarahnya ke sana. Oke, sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama ini yang sekarang sepertinya strategi adu domba sudah mulai berjalan di timnya Novi. Mudah-mudahan mereka bisa solid, jangan sampai ini malah membakar semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.